Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sari dan teman-teman. Di sini saya Dila Purwati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dengan bab PPh pasal 25. Saya persilakan untuk kelompok 9 memulai presentasinya. Baik, di sini saya Ridan Nurlaila dan teman saya Sepia Regina Putri akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 25. Next. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU nomor 7 tahun 1983 bagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar wajib pajak terutang. Menghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kemudian penghitungan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Next. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi. PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu sekian, pengurangan atau kredit pajak tahun lalu, yaitu PPh pasal 21 sekian, PPh pasal 22 sekian, PPh pasal 23 sekian, PPh pasal 24 sekian, itu tadi dijumlahkan menghasilkan total kredit pajak sekian. Kemudian untuk dasar penghitungan angsuran tahun ini diperoleh dari PPh menurut SPT tahun PPh tahun lalu dikurangi dengan total kredit pajak. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini sama dengan dasar penghitungan angsuran dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Next. Contoh 1. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000, seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 50 juta, kredit pajak tahun 2016 yaitu PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000, PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Itu tadi dijumlahkan sehingga menghasilkan total kredit pajak
35 juta. Kemudian dasar penghitungan angsuran diperoleh dari 50 juta dikurangi dengan 35 juta, hasilnya 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi dengan 12. Hasilnya 1.250.000. Next. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan. PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu sekian, pengurangan atau kredit pajak tahun lalu yaitu PPh pasal 22 sekian, PPh pasal 23 sekian, PPh pasal 24 sekian. Itu tadi dijumlahkan menghasilkan total kredit pajak sekian. Dasar penghitungan angsuran tahun ini sekian. Angsuran PPh pasal 25 tahun ini sama dengan dasar penghitungan angsuran dibagi 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. Next. Contoh 2. Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain PPh pasal 22 sebesar 30 juta. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 sebesar 15 juta. Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500.000 tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 125 juta. Kredit pajak tahun 2016 yaitu PPh pasal 22 sebesar 30 juta, PPh pasal 23 sebesar 15 juta, PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Itu tadi dijumlahkan menghasilkan total kredit pajak 85 juta. Dasar penghitungan angsuran diperoleh dari 125 juta dikurangi 85 juta hasilnya 40 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 40 juta dibagi 8 hasilnya 5 juta. Next. Penyetoran dan pelaporan. Angsuran pajak bulanan tersebut dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan takvim berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2017 disetor paling lambat tanggal 15 April 2017. Pelaporan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulan Maret 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April 2017. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga. Next. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sepia. Terima kasih. Angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Bagi wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk
sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing Rp100.000. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat pajak untuk tahun pajak yang lalu, misalnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat keterangan pajak tersebut. Perubahan besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitnya peningkatan pajak. Wajib pajak wajib perdana pada tahun 2016 melakukan berdasarkan PPh dengan sebesar 125 juta pajak pajak yang telah dibayarkan melalui penghutang atau pemungutan oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 yaitu berikut. PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta, PPh pasal 23 atas sewa dividen mengenai sebesar 10 juta, yang dibayar di luar negeri sebesar 25.750.000. Jadi jumlah tersebut boleh dikreditkan sebesar 20 juta. Surat pemberitahuan tahunan PPh disampaikan pada tanggal 30 April 2017. Angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar 3 juta. Pada bulan Agustus 2017 diterima surat catatan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran PPh tahun 2017 adalah 4 juta. Besarnya angsuran pajak dalam tahun 2017 dihitung sebagai berikut. Angsuran PPh bulan Januari sampai dengan Maret 2017 adalah sama dengan angsuran bulan terakhir tahun 2016, yaitu 7 juta. Angsuran PPh bulan April sampai dengan Agustus 2017 dihitung sebagai berikut. PPh terhitung berdasarkan SPT 2016 sebesar 125 juta. Kredit pajak tahun 2016 terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 50 juta, PPh pasal 23 sebesar 10 juta, PPh pasal 24 sebesar 20 juta, kemudian ditotal menjadi total kredit pajak sebesar 80 juta. Berdasar penghitungan angsuran sebesar 45 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh BP setiap bulan mulai bulan April sampai dengan Agustus 2017 adalah 45 juta dibagi 12 sama dengan 3.750. Angsuran PPh bulan September sampai dengan Desember 2017 adalah sama dengan jumlah yang ada pada surat catatan pajak atau sebesar 4 juta. Next. PPh pasal 25 dalam hal tertentu. Dalam tertentu dimaksud adalah 1. BP berhak atas kompensasi kerugian. Jika BP berhak atas kompensasi kerugian, misalnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 UU PPh. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dan 2. Wajib pajak memperoleh
kelima, bagi WP orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Jadi orang pribadi dalam negeri yang sudah memiliki pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak, termasuk WP orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga saudara, dan keluarga selanjutnya dalam garis keturunan luhur serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya WP yang bersangkutan. Sisanya sisa luar negeri yang wajib dibayar oleh pajak orang pribadi adalah yang pertama 2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Kedua, 1 juta untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Pengecualian pembayaran pajak penghasilan bagi WP orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Orang asing yang telah bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. 3. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk objek pajak. 4. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negeri tersebut. 5. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. 6. Orang pribadi yang melakukan perlintasan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat. 7. Para pekerja WNI yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari kampus dan tidak menerima penghasilan Indonesia. 9. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan Indonesia. 10. Pekerja WNA atau pendatang yang berada di Pulau Batam dan tidak menerima penghasilan. 11. Pekerja pendapatan yang berobat ke luar negeri atas dua organisasi termasuk 1 orang pendamping. 12. Anggota misi kesenian, kebudayaan, olahraga atau keagamaan yang mewakili pemerintah Indonesia ke luar negeri. 13. Mahasiswa atau pelajar yang berusia 21 tahun yang akan belajar ke luar negeri dalam rangka program resmi pertukaran pelajar yang diselenggarakan pemerintah atau Perdana Menteri dengan belajar menteri terkait. Tata cara pengecualian pembayaran fiskal luar negeri bagi WP orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Pengecualian dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri oleh orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki SPWP dan telah berusia 21 tahun atau lebih diberikan melalui pengecekan validasi SPWP oleh UPSLF Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang SPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari keberangkatan. B. Untuk WP yang tidak memiliki SPWP sendiri, seperti istri atau suami, anggota keluarga saudara atau penyandang dalam garis keturunan, suami serta anak yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya WP yang bersangkutan diberikan melalui pengecekan validasi SPWP yang memberikan tanggungan sepenuhnya oleh pembayaran fiskal luar negeri Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di bandar udara atau pelabuhan laut keberangkatan ke luar negeri sepanjang SPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 2 hari sebelum hari keberangkatan, dengan ketentuan bahwa WP yang tidak memiliki SPWP sendiri diberikan wajib pajak warga negara Indonesia atau berstatus sebagai warga negara asing dan memiliki kartu keluarga yaitu mengajukan fotokopi kartu keluarga dan surat pernyataan yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga oleh orang pribadi yang memiliki SPWP. 2. Wajib pajak yang memberikan tanggungan kemudian berstatus sebagai warga negara asing atau WNA yang tidak memiliki kartu keluarga untuk mengajukan fotokopi surat keterangan hubungan keluarga pendatang atau dokumen lain yang dibersamakan dengan SKSKP yang menunjukkan hubungan status keluarga yang dikeluarkan oleh
Baik, untuk sesi materi sudah selesai. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk mengirimkan di kolom chat. Dan untuk presenter saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya persilakan untuk presenter untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Delta. Pada slide 6, mengapa pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42,5 juta dikreditkan sebesar 40 juta? Berdasarkan PPh pasal 24, besarnya pajak yang diperoleh ketentuan kredit pajak luar negeri yaitu besarnya kredit pajak yang diperolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan
antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dana pajak, atau setinggi-tingginya sama yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Jadi, sebelumnya pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42,5 juta itu dicari besarnya kredit pajak yang diperolehkan berdasarkan perhitungan di PPh pasal 24. Yaitu pertama kita cari terlebih dahulu PPh maksimum yang dapat dikreditkan, kemudian dicari juga PPh terutang atau dipotong di luar negeri. Setelah itu dibandingkan antara kedua PPh tersebut mana yang lebih rendah. Maka itu yang dipakai untuk pajak luar negeri sesuai dengan PPh pasal 24. Maka didapat nilai sebesar 40 juta. Gimana Mbak Zalfa? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah paham. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Nur Afitasari. Pertanyaannya, apa dasar yang harus diperhatikan dalam perhitungan angsuran PPh pasal 25? Dalam menghitung jumlah angsuran PPh 25 perlu diperhatikan untuk dihitung sebesar PPh terutang tahun lalu yang dikurangi dengan PPh yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23. PPh yang dipungut sesuai pasal 22 serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri kemudian dibagi 12 dalam pajak masa setahun. Bagaimana Mbak Siti Nur Afitasari? Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Rida. Sama-sama. Baik, apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Jika tidak, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Yaitu pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal tertentu seperti wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahunan yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan, wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelumnya, dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Baik, sekian dari presentasi untuk hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya selaku moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.